monitornya ya. Pasang monitornya dok. Itu kita pasang monitor ada beberapa tipe tapi dok nanti terserah yang di Oka mau yang apa. Terserah sih. Nah terus kita sebetulnya dari Mindray selalu sediakan 3 oksigen N2O sama air, tapi kita menyesuaikan juga kalau Iya. ini kebetulan pakai oksigen ya kita pasang yang oksigen. Tapi kita kalau nanti diperlukan nih ada N2O sama airnya gitu. Nah terus oksigen. ini tadi udah kita pasangkan, paling nanti kalau yang setting mungkin masih harus perhatikan ini karena ini berkaitan sama tekanan yang masuk ke dalam mesin. Nah ini. Jadi kalaupun pakai sentral kita tahu tekanannya berapa. Kebetulan dipakai tabung di sini pun kelihatan. Yang dikasih berapa di sini kelihatan, di mesin analisisnya pun kelihatan. Tapi kalau pakai sentral karena kita nggak tahu ini kan nggak kelihatan, kita monitornya dari sini. Oh baik. Dipantaunya langsung dari sini. Langsung dari situ. Nah ini penting karena jangan sampai overpressure gitu. Jadi ini kan tekanan sebetulnya ini 2000 psi. Jadi tekanannya besar banget. Jangan sampai loss terbuka. Kalau terbuka dia overpressure nih. Range-nya kita 2,8 sampai 6 bar. Di atas 6 bar overpressure terlalu tinggi. Nah kalau terlalu tinggi nanti valve-nya bisa rusak. Sebenarnya nggak cuma ventilator, nggak cuma mesin anestesi, ventilator pun sama. Dia pasti range segitu 2,8 sampai 6 bar. Lebih dari itu dia overpressure, valve-nya bisa bermasalah. Gitu. Nanti kalaupun ada kejadian ya bisa menghubungi kami sih. Nanti kita coba buat tugas, tapi jangan sampai gitu. Jadi makanya kita anjurkan ini semuanya dalam kondisi tertutup. Ini semuanya dalam kondisi tertutup. Nah ini kita bukanya sedikit. Maksudnya terklaim gitu oksigennya nggak? Iya, Masih close. Iya masih close. Nah ini kalau kita buka kan. Nah ini untuk ngetes saja karena saya takut overpressure kan. Jadi untuk menambah pressurenya kita putar ke sebelah kanan. Tuh. Kalau kita putar kanan kan dia ikut kanan kan. Overpressure. Nah ini kanan ini nggak ada. Ini harus standar sih yang paling bagus sebetulnya untuk senang, tapi di sini nggak ada tekanannya. Tapi umumnya ke kanan. Jangan sampai terbalik. Karena kalau yang nggak tahu nggak terbiasa kan suka terbalik mutarnya kan. Nah ini bisa ditandain aja kalau kanan. Sebetulnya sih wajar rata-rata pasti ke kanan untuk membuka gitu kan dok. Tapi kadang suka kelupaan. Jadi dia ngelos, begitu ngelos tekanannya dari tabung langsung ke mesin. Nggak diperkecil dari sini. Oh baik. Itu atau ini bisa di apa namanya dilakban aja. Jadi biar tekanannya sesuai. Ini biar saya kasih segini. Jadi nanti ini tinggal buka tutup di sininya. Ini buka tutup, ini biarin aja. Yang dibuka tutup ini aja. Oh jadi itu yang kita gitu saya posisinya. Posisinya gini aja. Ini bisa difikskan mungkin di lakban atau di lakban gitu diikat. Biar nggak berubah istilahnya. Biar gitu nggak ya. berubah. Biar tekanannya tetap di situ aja. Nanti kita buka tutup langsung dari sini. Baik. Nah, karena ini pakai tabung. Gitu. Karena pernah juga ada yang itu ngelos, jadi dia langsung tekanannya langsung masuk ke mesin karena ini terbuka. Gitu. Yang perlu diperhatikan pertama. Nah terus yang kedua mengenai mesinnya sendiri, dia udah ada baterainya juga, ada baterai backup. Jadi selain menggunakan listrik, kita ada baterai backupnya juga, indikatornya. Gitu. Jadi seandainya nanti pas penggunaan ada masalah dengan kelistrikan, mati lampu atau sebagainya, dia otomatis terbackup. Otomatis terbackup. Oke, untuk penggunaannya nih, ini switch on off-nya tinggal kita switch sebelah kanan, dia otomatis on, terus otomatis dia akan melakukan self test. Alarm baik alarm atau indikator LED-nya itu otomatis akan melakukan pengecekan. Ini kan warna merah, orange, warna hijau. Nah ini yang kadang-kadang suka di skip. Nah kita tidak merekomendasikan. Sebetulnya nggak cuma Mindray, semua brand mesin anestesi maupun ventilator pasti menyarankan untuk melakukan leak test atau self test atau kadang-kadang bisa menyebutnya kalibrasi secara rutin. Jadi ini rutin aktivitas yang harus dilakukan setiap pagi, minimal 1 hari 1 kali gitu. Walaupun sebenarnya bisa di skip dok, jadi kadang-kadang kita skip kan dok, skip terus kita pakai buru-buru bisa sebetulnya, tapi rekomendasi enggak, kita continue. Preoperatif checklist ini cuma checklist saja. Kalau tadi self test ya tadi tuh gas supply, power supply, jadi kalau tadi misalnya listriknya saya cabut, ini pasti fail, gas supply-nya nggak ada, pasti ini fail. Untuk checklist saja. Isofluran suruh diisi, servo diisi, soda lem minta diisi, untuk checklist kita aja, terus continue, auto leak test sama manual leak test. Intinya ini,
autolic test sama manual test. Autolic test berkaitan sama breathing systemnya, automatic ventilationnya. Jadi jangan sampai karena kita skip nggak kita lakukan ini ternyata bermasalah. Nanti bermasalahnya ketika kita pasang ke pasien. Kalau ini kan masalahnya ketika pengetesan, jadi kita nggak khawatir. Gitu. Nah, kita ikutin ini aja dok. Step by stepnya ada gambarnya juga sebenarnya. Jadi teman-teman penata nanti di sini maupun perawatnya bisa mempersiapkan nih test plug di sini sesuai gambar. Kemudian nomor 2 sampling line kalau ada, terus nomor 3 flow meter to zero, jadi ini dinolkan semua, atau manual ke auto position sesuai gambar. Nah, pindah ke ventilator, kemudian flash sampai hidungnya penuh, flash sampai mentok penuh, terus kita continue. Nah, di sini nanti kalau sirkuitnya kadang-kadang kita pakai yang single use dok ya, ada kebocoran nanti di sini ketahuan dan dia akan ngasih tahu ini fail. Dan ada beberapa faktor lain lagi sih, misalnya bilonya, makanya ini garansi 2 tahun dok. Jadi selama masa garansi itu kalau ada kendala kita ada maintenance juga, maintenance kitnya. Jadi karena kan ini berupa seal dok ya. Jadi kalau di luar masa garansi nanti ada masalah, nanti ini bisa diganti karena anestesi maupun ventilator biasanya masalahnya di kebocoran leakage. Nah ini udah tinggal continue. Sekarang tinggal yang manual hampir sama, bedanya di sebelah kanan. Pasang breathing bag sudah, atau manual, posisi manual, terus flash. Nah ini apa namanya? APR ke 50 dulu. 50 flash sampai antara 25 sampai 35. 25 sampai 35 tuh ini pressurnya. Kita setting batas atasnya gini, kita flash sampai di angka 30. Antara 25 sampai 35. Nah di sini pun sebenarnya ketahuan kalau ada bocor. Jadi misalnya ada ininya bocor pakai yang hijau single use kan sering bocor. Jadi dia turun. Oke, continue. Dia langsung. Nah kebocoran di breathing system ini sebenarnya paling sering di sirkuit sama breathing bag. Di luar itu jarang. Tapi kalaupun ada lagi misalnya di soda lain bisa di kanister. Karena kanister dia nggak ada batas minimalnya, tapi ada batas maksimalnya. Karena kan dia berupa seperti granul gitu kan. Jadi kalau kebanyakan takut menghambat ada yang tersumbat gitu. Nah kita kemudian biar dia kepalanya nggak mati, continue. Nah ini alat udah siap dipakai dok. Jadi paling persiapan sekitar 2 menit sih dok. Nah cuman ya itu rekomendasi kita dilakukan walaupun bisa di skip. Karena kalau di skip nanti begitu ke pasiennya kita yang panik gitu kadang-kadang. Nah untuk lainnya diambil aja kalian. Ini sama nih, ini dia harapan. Oh sama dok ya? Iya. Oh Iya oke. berarti biasa pakai dok ya? Oh iya. Iya jadi ini kita putar ke sebelah kiri. Untuk lepas ke kiri. Untuk pasangnya, nah ini kan ada Oh baik. alurnya. Makanya saya tanya-tanya kemarin dok di harapan tuh. Sama toh. Sama dok. Persis. Iya. Cuma yang datang beda orang mungkin. Iya. Gitu dok. Karena kita distributor kita ada beberapa dok. Oh. Nah kita kebetulan di sini dengan distributor kami juga. Yang harapan 2 main lain. Iya. 2 dok ya. Iya. Di Oka 3 dengan Oka 4 ya. Iya. Oka 23 ya kalau nggak salah. Oka 1-2. 1-2 iya. Oka 1-2. Nah ini bisa kayak gini. Nah kalau penuh takutnya kan nanti bisa menyumbat ini sirkulasi di sini. Padahal kan kalau mesin analisis rebreathing, ini kalau menyumbat di sini nanti rebreathingnya bermasalah nih jadi bocor. Nah udah. Nah di sini cukup. Jadi makanya dia nggak ada batas minimal tapi maksimal. Karena kalau lebih dari ini takutnya menyumbat yang di sini terus ini di sininya juga kan. Jadi ini cukup banget. Minta maaf Om, ini apa ya nih? Nah, ini namanya soda lem. Jadi fungsinya apa? Kode sudah warna putih harus diganti. Iya, jadi ini namanya kanister. Yang ubah itu nanti. Minta maaf, jadi istilahnya kayak penyaringan atau begitu? Iya, penyaringan. Jadi ini tempatnya namanya kanister, isinya namanya soda lem. Nah, fungsinya untuk menyaring CO2. Karena rebreathing kan, pasien keluarin karbon dioksida, nanti karbon dioksida terserap di sini. Oh siap. Karena kalau enggak karbon dioksida masuk ke pasien lagi, jadi racun kan.
tidak Racun. Oh tadi dokter sampaikan kalau sampai berubah warna berarti harus diganti. Iya. Oh, siap. ganti. Lebih baik putihnya ganti. betul. Jangan sampai berubah. Ya pasti dia berubah warna, tapi jangan sampai habis. Ya ini kan di sini warna putih, ada putih menjadi ungu. Oh Betul. baik. Jadi intinya perubahan warna. Kalau warna dasarnya pink, biasanya ke putih gitu dok ya. Iya. Kalau putih ada yang ke ungu. Jadi desain ini pun macam-macam, ada yang kayak setengah lingkaran juga ada. Intinya perubahan warna sih dari warna dasarnya. Nah untuk rutinitas seperti itu. Nah untuk pemakaian ini tombol standby-nya ini. Jadi kalau kita mau mulai bisa pencet tombol ini atau di layar. Ini kan ada touch wheel, tinggal dipencet aja, yes, itu otomatis running. Nah sekarang karena auto manualnya di posisi manual, jadi running manual. Iya. Manual. Jadi sekarang sedang di posisi manual braking, kita bisa braking, atur APL-nya di sini, terus kasih ini jangan sampai lupa dikasih berapa. Ini kalau intubasi kayak gini kan awal. Nah kalau udah masuk ke mesin, ini tinggal di switch ke sebelah kiri. Iya. Kita atur dulu. Ini dalam volumenya misalnya berapa? 400 langsung kita switch, itu otomatis pindah. Kalau mau pindah ke mode ventilasi yang lain ini kan berjejer. Umumnya anestesi paling volume kontrol sama manual, tapi ini kebetulan di katalog kita masukin ini bisa dipakai semuanya. Kalau mau berpindah ke mode ventilasi yang lain kita tinggal pencet aja, pencet terus di confirm gitu dok. Jadi karena takutnya salah pencet gitu dok. Kadang-kadang kita mau merubah PID atau threshold limit atau kepencet ini biar nggak langsung berubah, jadi harus ada konfirmasi. Kalau nggak dikonfirmasi dia akan balik lagi ke mode yang awalnya. Jadi alarm begini nanti balik lagi. Nah ini kalkulasinya tadi saya setting 400, keluarnya 398 dok, jadi masih akurat, masih bagus. Karena pertama makanya kita sediakan tes lah dok. Jadi mungkin rutin secara 6 bulan nanti dokter atau teman-teman nanti bisa dites apakah antara yang disetting dengan keakurasian mesin masih oke. Gitu. Kalau udah menyimpang jauh ya nanti bisa hubungi kami atau diganti flow sensornya, karena flow sensor kita sediakan juga. Gitu. Iya. Kita tinggal dikomunikasikan aja ke kami dok. Tapi ini masih akurat, rate-nya juga di setting 12, ini keluar 12. Kemudian persentase oksigen sebetulnya di sini nggak terlalu perlu dok ya, karena kan memang 100% oksigen gitu dok ya. Memang sumbernya oksigen aja, jadi ini 100%. Gitu. Tapi kita ada sumbernya juga dok. Jadi kalau nggak mau dipakai, udah expire misalnya, tinggal ditutup aja pakai ini, biar nggak leakage kan dari sini. Karena kan memang ya udah sumbernya oksigen ya pasti 100% terus gitu kan. Gitu. Nah untuk nanti teman-teman penata maupun perawat yang di sini, paling ini saya pesennya kalau anestesi maupun ventilator sensornya ada dua, flow sensor sama oksigen sensor. Nah itu yang paling diperhatikan. Kalau misalnya dipakai Tesla ini udah menyimpang jauh, cuman di setting 400 keluarnya cuma 100, rate-nya harusnya 12 tapi dia ngaco gitu pembacaannya. Nah itu berarti flow sensor. Oksigen sensor pun sama, oksigen sensor ini kok 21% terus, berarti ini udah expire, perlu diganti oksigen sensor. Nah terus yang lain lagi ini dok, untuk oksigen nasal kita ada di sini, dan ini di luar sistem dok. Iya. Jadi misalnya kita udah selesai ekstubasi, kita manual lagi, kita nolkan, di prosedurnya seperti itu dok, manual, kemudian dinolkan, baru kita kasih standby. Karena kadang-kadang ada yang suka langsung standby, padahal ini mechanical, jadi walaupun standby gasnya masih ada yang keluar terus gitu. Ekstubasi kan kadang-kadang kita kasih 5 liter, 8 liter, kasih oksigen agak tinggi. Nah standby itu masih, jadi harus dinolkan. Nah ini di luar sistem, jadi sewaktu-waktu butuhnya cipta oksigen nasal nih, alat nggak usah dinyalakan juga dia bisa. Baik. Oksigen nasal di sini. Terus kemudian ada Jackson Wrist juga, jadinya di sini dok. Iya. Jadi tinggal dipakai switch ACGO, nah dia udah pindah ke Jackson Wrist. Seperti itu. Kalau tesnya biasa di flash. Untuk aksesorisnya kita sediakan juga dok. Ini nggak perlu NO toh, nggak perlu toh. Sirkuit dewasanya yang terpasang. Ini ada sirkuit pediatrik juga. Terus kemudian itu tadi ada flow sensor sama oksigen sensor. Ada ini sambungan di sini. Ya. Yang apa ya namanya? Saya lupa. Oh, itu Yang yang ini dok. ya sama ada juga yang Oh iya iya. yang lagi yang Ya itu kita nggak ada dok. Itu biasanya single use atau keluar dari ini, kita nggak ada. Kalau yang ini ada.
kayak nggak ada sih dok rangkaian untuk sirkulnya cuma sampai situ aja. Ya itu saya paham sih dok, cuma saya lupa Karena biasanya itu berat. Iya, berat. Pasiennya tuh berat. Benar kalau Dari silikon. benar silikon. Kalau res Di sini kan dari juga yang biasa kan ini kan agak jauh dari kita biasanya agak ini. Iya, ini nggak ada bisa dipasang itu kan kebetulan nggak ada. Gitu. Sebenarnya bisa dipasang itu kan kita nggak ada kayak ini juga nggak ada. Gitu. Terus ini Jackson Lisa yang ini dok. Ini kita ada Jackson Lisa juga. Jadi rangkainya ada sirkuit dewasa, pediatrik, sama Jackson Lisa gitu. Kalau berat memang dia sih, kalau silikon kendalanya berat. Iya. Jadi dia relatif awet cuman berat kendalanya, makanya kadang-kadang ada yang didesain bikin kayak ada bracketnya gitu untuk nyangkutin. Ada masker ya? Maskernya berarti ini dok, ada juga dok. Gitu. Cuman ini dari Mindray. Yang pediatrik punya ada juga. Yang pediatrik biasanya di dalam ini. Nah ini ada juga pediatriknya ada juga. Itu. Nah terus sudah kalau udah selesai ACGO kita balikin lagi, di sini ada keterangannya manual, kita standby. Ya, kalau udah standby, udah alat baru siap kalau mau dimatikan. Biasanya kalau udah 1 hari dipakai baru dia dimatikan. Kalau perpindahan satu pasien ke pasien lain, biasanya pagi itu nanti siang ada lagi di standby nggak masalah. Nggak usah kasih mati di Nggak standby. usah kasih mati nggak apa-apa gitu. Jadi listrik yang itu pun nggak usah dicabut nggak apa-apa. Karena fungsinya sebagai backup. Nanti kalau tiba-tiba mati lampu atau apa, jangan sampai ketika dibutuhkan malah fungsinya nggak ada. Karena kita biasa pakai baterainya habis. Nah ini untuk ISO sama servonya kayak gini, jadi tinggal nanti dituang aja gitu, paling gitu sih dok. Apalagi dokter udah biasa pakai udah. Iya. Kalau pasien monitor mainnya juga simple dok. Ini tadi ada beberapa, nanti terserah yang mana, tapi interface-nya mirip. Interface-nya Mindray memang kita usahakan mirip, jadi antara kalau udah pakai satu monitor Mindray pakai monitor yang lain nggak terlalu banyak penyesuaian gitu. Di anestesi pun sama sebetulnya, kecuali tipe-tipe yang lama agak beda, tapi untuk yang sekarang mesin anestesi Mindray interface-nya kita bikin sama. Touchscreen. Iya, ini kebetulan touchscreen dok, yang tadi satu lagi juga dibuka touchscreen juga. tapi beda desain. Kalau di sini full touchscreen, nggak ada rotary knob-nya. Kalau tadi masih ada rotary knob-nya kayak gini. Bisa manual. Nah, tinggal dokter mau pakai yang mana. Nah, kalau di anestesi paling biasanya yang sering saya lihat yang dirubah interval NIBP. Nah ini NIBP nanti di sini NIBP. Kalau mau interval tinggal pencet. Nah terus intervalnya kita tinggal mau berapa menit, 5 menit, tinggal di situ. Sama pasien kategori. Karena pasien kategori berkaitan sama batas atas batas bawahnya range-nya. Jangan sampai nanti di pasien yang paling sering kejadian itu tensi. Jadi tensi mestinya kena mau 4 tapi kok nilainya nggak keluar. Nah itu salah pasien kategori. Kalau neonet ya pakai neonet. Kalau pediatrik pakai pediatrik. Kalau udah pakai udah. Gitu. Kalau udah juga sama nih, tinggal standby atau nanti dimatikan. Itu EKG berapa gitu? Ini 5 dok. 5, dia harus dipasang 5 ini. Enggak, ya kalau di orang kan kadang dipakai cuma 3 gitu kan. Itu enggak masalah sih. Itu bahasa settingan dari Enggak ada. Jadi karena ini touchscreen jadi plug and play dok sebetulnya. Nah, jadi di sini. Jadi kalau ini kan settingan berkaitan sama EKG dok ya. Kita pencet EKG-nya. Terus di sini ada setup. Nah, di sini lead setnya dia otomatis sudah. Jadi kalau dokter pakai 3 pun enggak masalah, tetap terbaca juga. RR sama EKG-nya gitu. Terus ini mungkin ini kan diagnostik, kita rubah filternya jadi surgery. Jadi kalau pakai cotter ESU ya dia ganggu pas dipakai aja, nanti kalau udah balik normal lagi. Karena kan EKG begitu pakai cotter biasanya langsung ripple gitu, mengganggu. Gitu sih dok, paling itu aja dok. Saturasinya ada berapa dok ini? Ini kebetulan kelihatannya tadi satu-satu dok, dewasa semua. Jadi sebenarnya ini bisa dewasa sampai neonet, tapi kebetulan karena mengikuti spek katalog, dia dapet yang dewasa. Tapi nanti kalau butuh ada untuk neonet, sebetulnya kita ada juga. Karena kalau neonet biasanya pakai single use gitu kan dok. Iya kan, enggak biasa juga tidak sih, biasa yang karet kok, karena ini yang bagaimana dia punya ujung. Oh iya, kalau itu kebetulan pakai yang plastik dok ya.
yang kemarin sebetulnya kita ada juga tuh yang di katalog kita masuknya, karena ini untuk di apa ya, di ruangan juga, nggak cuma di muka. Ada di sini contohnya. Ada di situ. Coba bisa Kita lihat. tadi udah. Apa ya? Iya. Ada. Oh yang itu. Iya, yang ini dok. Oh iya. Model dokter kan Biasa. silikon itu kan dok. Iya. Biasa susah itu masuk kalau anak-anak. Iya. Iya, karena ini untuk peruntukannya untuk dewasa. Gitu. Kalau yang silikon itu paham juga sih dok saya maksudnya. Tapi ini kebetulan konfigurasi yang ini pakainya yang ini. Gitu. Kita ada juga sebetulnya. Tapi di katalog pakainya yang ini. Paling ini itu aja sih dok. Monitor. Mansetnya ada berapa itu? Satu saja. Satu aja dok. Oh dikasih satu. Ya, dari karena kita ngikutin speknya yang di katalognya. Jadi tinggal belikannya aja ini. Iya, paling di Manset pediatrik. Ikut. macet sama Manset saturasi ya pediatrik. dok. Ini aja tuh yang diganti tuh. Iya, itunya aja, ujungnya aja. Gitu. Kan ini ada beberapa, nah ini kebetulan yang tipe ini. Kalau yang di bawah-bawahnya lagi, ini ada juga. Satu saja. Anak-anak saya. Pediatriknya dosen 200. Iya. Ini kalau ke sentral ya. Iya, kalau pakai sentral tadi kita potong untuk ke tabungnya. Kan gue bayar lepas itu. Iya, tadi Oh, iya. tekanannya jangan sampai lupa. Ini dikunci aja yang ini. Kita lepas Kan buka tutup ini aja. Nah ini udah nggak usah dimainin lagi aja. Nanti bisa dilakban atau apa. Takutnya mau nutup malah buka gitu. Over pressure karena ini memang ada range-nya, batas normalnya 2,8 sampai 6 ton. Gitu dokter. Jadi nanti pokoknya kalau ada kendala, kalau udah mulai dipakai ya bisa langsung hubungi kita juga Iya, iya. atas pemakaiannya. Mungkin ada yang lain lagi, mungkin dari masnya nanti yang dampingin dokter aja. Oh, untuk perawatannya sendiri bagaimana? Perawatan, nah itu tadi kalau pasien monitor, kalau saya titipnya kalau nggak dipakai digulung aja kayak gitu. Jadi walaupun terpasang, tapi tetap digulung, jangan sampai terlipat. Iya, tetap boleh seperti itu. Karena di oka rawan dia kan di atas mesin, nanti kalau udah jatuh kelindas mesin, itu rawan masih kalau di kamar. Bisa dicuci sirkuit. Nah, sirkuit juga ya. Jadi kalau karena ini silikon, ini autoclavable, jadi bisa di autoclave. Ini di sini ada tulisannya 134 derajat, jadi bisa di autoclave. Gitu. Dan termasuk breathing sistemnya bisa di disinfektan juga, klinik disinfektan. Tapi jarang, paling biasanya sirkuit, klinik disinfektan. Kalau mesin anestesi, klinik sistem ini jarang walaupun bisa. Paling rekomendasi saya dipasangin filter aja. Dipasang filter. Ini dua, kadang-kadang ada yang pasang Ada dua. tadi kayaknya ya Ada filter. di sini. Ada. Ada? Kita kasih filter juga. Nah, ini ada. Jadi bisa inspirasi ekspirasinya atau di ujung sini sekalian. Iya. Gitu. Jadi bisa di Mesin TV. Terus kalau anestesi mau ke ventilator, sensornya ada dua, flow sensor sama oksigen sensor. Itu tadi flow sensor berkaitan nanti tidak volumenya sesuai atau tidak, dan rate-nya. Oksigen sensor presentasi oksigen. Kalau di sini oksigen sensor udah nggak masalah karena pakainya satu tabung. Jadi kita nggak mix. Ini kan harusnya mix. Nah karena oksigen aja ya udah pasti 100%. Tapi flow sensornya itu yang perlu digantikan. Kita ada backupnya. Gitu. Nanti paling kita pandu kalau mau penggantian. Ini adanya di inspirasi dan ekspirasi. Atau saya tunjukin aja. Ini kalau udah standby ini mati. Kan tinggal di switch aja nih. Switch nanti langsung mati. Nah, inspirasi dan ekspirasinya ada di sini. Ini dibuka ke kiri pastikan. Jadi kalau nah, ini flow sensor di sini dua ini. Ini yang terpasang. Bukanya ini tinggal pegang aja. Kayak gini, kanan kiri. Kanan kiri, nah baru. Karena di dalamnya ada membran, jangan sampai kepegang. Karena beda-beda flow sensor, ada yang ini namanya pressure difference, ada yang namanya filamen. Kalau filamen dia kayak lampu pijar zaman dulu kan ada tembaga tipisnya tuh filamen sekring. Nah itu putus, kalau udah putus nggak bisa dipakai. Kalau ini udah nggak bisa putus karena memang isinya bukan filamen tapi membran. Tapi tetap akurasinya juga ada risiko penurunan nantinya gitu. Jadi walaupun pakai different tetap bisa dicek, contohnya pakai tes lain, jadi kita bisa tahu masih akurat atau tidaknya. Tapi relatif lebih awet. Biasanya flow sensor itu kan 3 bulan sekali dok ya kalau pakai filamen. Kalau ini bisa 1 tahunan, biasanya nggak masalah. Nah ini nggak usah khawatir, misalnya nanti dilepas, ini sama aja kanan kiri. Jadi tertukar nggak masalah. Kalau flow sensornya baru masalah. Dan nggak mungkin tertukar karena ada anak panahnya. Baik. Jadi ini kalau misalnya lupa yang mana, ini nggak masalah, memang ini ukurannya sama.
Itu paling itu aja sih yang rutin sehari-hari minta tolong pas sleep testnya, dan kebetulan ini simple karena kayak tadi tuh saya contohin lagi, begitu dinyalakan dia self test langsung masuk ke menu kalibrasinya gitu. Kalau yang lain kan mungkin harus masuk ke menu ini menu itu, kalau ini dia begitu nyala memang udah minta dikalibrasi, tinggal kita mau skip atau mau continue gitu. Nah sebaiknya dilakukan, jangan sampai skip. Kan tinggal pilih yang manual atau yang Enggak, kalau itu continue dia apa berurutan. berurutan. Tiga-tiganya dilakukan gitu. Jadi pasti dilakukan. Yang pilihan di sini skip atau continue. Kalau situ memang bisa kita skip, udah langsung bisa dipakai. Nah, terus di sini ada water trap walaupun ini gitu. Walaupun ini jarang terisi karena kita ada warmer dok. Kita udah ikut warmer juga, jadi meminimalisir kalau ada ini. Paling itu sih dok. Simpel sih sebetulnya, tapi mungkin buat masnya karena Masih belum baru sekali. Masih baru nggak apa-apa, nanti pasti lama-lama terbiasa. Itu sih simpel. Kalau dokter udah biasa pakai beliau. Gitu. Paling itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyain. Cukup dok ya. Iya. Nanti kalau butuh informasi lain nanti bisa hubungi kami, bisa langsung komunikasi. Nanti kasih nomornya ya. Udah saya udah saya kasih nomor. Ya, iya. Saya kasih nomor. Kalau ada apa-apa. Boleh kita foto dulu kan dok? Oh iya. Kalau bukti udah ketemu sama dokter, dokter kenapa?